Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiara Hangoluan, renungan harian pagi ini, Senin 7 Oktober 2024. Dengan bacaan Alkitab dari Yeremia pasal 7 ayat 21 sampai 28. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Yeremia pasal 7 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Dengarkanlah suaraku. Pada tahun 2000 ada seorang pemuda ateis yang melakukan perjalanan pertama ke luar negeri menuju Kepulauan Filipina. Pemuda ini adalah seorang pelancong yang belum berpengalaman. Pemuda ini hanya memesan tiket pesawat untuk berangkat, tetapi tidak memesan tiket untuk pulang. Ketika tiba di Manila, pemuda ini berusaha memesan tiket pulang untuk 2 minggu kemudian. Lalu maskapai penerbangan memberitahukan kepada pemuda tersebut bahwa beberapa bulan lagi mereka baru menyediakan penerbangan. Dan ini membuat pemuda tersebut merasa tidak ada kepastian tentang kepulangannya. Melihat situasi ini, pemuda tersebut menelepon istrinya terkait apa yang terjadi padanya. Dengan situasi yang terjadi, istrinya berdoa kepada Tuhan hampir setiap hari demi memberi ketenangan kepada suaminya, dan bahkan memberi ayat-ayat Alkitab seperti dalam Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Akan tetapi si pemuda ini tidak mau peduli apa yang dikatakan istrinya, sehingga si pemuda ini berangkat memutuskan naik kapal. Dan apa yang terjadi? Kapal yang ditumpangi si pemuda ini mengalami kerusakan yang membuat kapal tersebut tenggelam. Saudara-saudari yang terkasih, begitu juga dalam nats renungan kita hari ini, yang dimana Nabi Yeremia datang mengingatkan bangsa Israel supaya membuang segala kejahatan yang telah mereka perbuat melalui kemunafikan ibadah yang mereka lakukan. Namun Israel tidak mau mendengarkan suara Tuhan, melainkan mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hati mereka yang jahat, dan mereka menegarkan tengkuk mereka dan berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sehingga dalam hal ini Tuhan akan menghukum bangsa Israel seperti apa yang dibuat Allah kepada keturunan Efraim. Saudara-saudari,
Tuhan memahami kelemahan umat manusia dari ketidakmampuan manusia untuk memelihara perintah-perintah dengan kekuatannya sendiri. Di seluruh Alkitab, Tuhan berbicara pentingnya memelihara perintah-perintah dengan kekuatannya sendiri. Di seluruh Alkitab juga, Tuhan berbicara pentingnya mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan memberdayakan orang-orang yang mendengar apa yang Ia katakan, memampukan mereka untuk menggenapi apa yang telah Ia ucapkan. Banyak orang, sebagaimana bangsa Israel pada zaman dahulu, lebih suka mendengar dan menuruti perintah yang telah mereka buat daripada mendengar suara Tuhan. Namun, kuasa Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan diperoleh ketika kita mendengar suara Tuhan. Ketika kita meluangkan waktu bersama Tuhan dan mendengarkan suaranya, Dia memperbaharui kekuatan kita dan memungkinkan kita untuk menangani kehidupan. Kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengar suara Tuhan yang memperbaharui hati dan pikiran kami, yang condong kepada dosa dan pelanggaran. Suara Tuhan akan membuat kami bersuka cita dan berpengharapan. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh calon pendeta Irfan Huta Barat STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.